Pernahkah kamu merasakan sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Kamu tidak sedang sedih, tidak juga mengalami masalah besar, tapi entah kenapa hatimu terasa seperti digerakkan ke arah yang kamu sendiri belum tahu. Itulah saat ketika rezeki mulai berbisik ke dalam hidupmu, bukan lewat suara, bukan lewat mimpi, tapi lewat tanda-tanda yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Hari ini, aku ingin mengajakmu menyelami tanda-tanda aneh, tapi nyata bahwa rezeki besar sedang bergerak pelan menuju hidupmu. Tanda pertama, ada hal-hal yang tiba-tiba hilang dari hidupmu. Kadang, sebelum sesuatu datang, Tuhan terlebih dahulu mengangkat hal-hal yang sudah tidak selaras dengan perjalananmu. Tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba hubungan yang kamu perjuangkan berakhir. Atau ada orang-orang yang menjauh begitu saja tanpa sebab yang kamu pahami. Saat itu terjadi, wajar kalau kamu merasa kehilangan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Semesta sedang membersihkan ruang dalam hidupmu. Karena rezeki yang baru, yang lebih besar, tidak bisa masuk jika ruangnya masih penuh. Ibarat sebuah gelas, kamu tidak bisa mengisinya dengan air bersih jika ia masih penuh dengan air keruh. Jadi, ketika hidupmu tiba-tiba terasa kosong, jangan panik, jangan takut, karena bisa jadi kekosongan itu adalah undangan bagi kelimpahan untuk datang. Tanda kedua, kamu merasa gelisah tanpa alasan. Ada saatnya kamu merasa resah, bukan karena ada masalah, tapi karena jiwa kamu tahu sesuatu sedang bergerak dari alam gaib menuju alam nyata. Itu bukan ketakutan, itu adalah getaran. Jiwamu menangkap energi yang belum tampak oleh mata. Ini adalah tanda bahwa rezeki besar sedang mendekat dan tubuh spiritualmu sedang menyesuaikan diri. Gelisah itu seperti detak alam yang memberitahu bahwa perubahan besar sudah dekat. Dan semakin kamu mendekat ke momen itu, semakin hati kamu terasa terombang-ambing, seperti laut yang mulai beriak sebelum badai berkah turun dari langit. Jangan lawan gelisah itu, biarkan ia membimbingmu. Duduklah diam, bernapaslah dalam, karena kamu sedang dipanggil untuk membuka pintu baru dalam hidupmu. Tanda ketiga, kamu melihat pola angka atau simbol berulang kali. Mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kamu sering melihat angka yang sama berulang kali. Jam menunjukkan jam 11 lewat 11 menit. Atau kamu terus melihat angka 222, 333, atau bahkan ke 777. Kamu mengira itu kebetulan, tapi semesta tidak pernah bicara dengan kebetulan. Ia bicara dengan simbol dan kode. Angka-angka itu adalah bahasa dari dimensi lain. Kode dari dunia tak kasat mata yang mencoba menjangkau jiwamu dan memberitahu satu hal. Kamu sedang berada di jalur yang tepat. Ketika kamu sering melihat angka atau simbol tertentu, itu bukan tanda biasa. Itu adalah notifikasi spiritual bahwa aliran rezeki sedang terbuka dan kamu diminta untuk siap, bukan hanya secara materi, tapi secara jiwa. Karena rezeki besar tidak hanya datang ke rekening, tapi ke kedalaman hati yang telah siap menerimanya. Tanda keempat, kamu ingin membersihkan, membuang,
atau merapikan segalanya. Ada kalanya kamu tiba-tiba merasa terdorong untuk bersih-bersih, merapikan kamar, mengosongkan lemari, membuang barang-barang lama yang tak lagi kamu pakai, menata ulang ruang tidur, menyapu sudut rumah yang sudah lama tak kamu sentuh. Ini bukan sekadar dorongan rapi-rapi. Ini adalah gejala spiritual. Jiwamu sedang melepaskan beban masa lalu. Energi baru sedang ingin masuk. Dan kamu secara bawah sadar tahu bahwa kamu harus menyediakan ruang untuknya. Saat kamu membuang barang-barang lama, kamu sebenarnya sedang mengatakan ke semesta, "Aku siap menerima yang lebih baik." Dan semesta selalu mendengar suara hati yang sungguh-sungguh. Mungkin kamu merasa semua ini hanya kebetulan, tapi hati yang sudah lelah dengan logika akan mengerti bahwa tidak semua harus dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup untuk dirasakan. Dan jika kamu akhir-akhir ini mengalami kehilangan, kegelisahan, pengulangan simbol, atau dorongan untuk merapikan hidup, itu bukan tanpa sebab. Itu adalah tanda-tanda bahwa rezeki besar sedang turun ke bumi. Dan kamu adalah salah satu yang dituju. Ini baru awal. Masih ada tanda-tanda lain yang lebih halus, yang lebih dalam, yang datang dari mimpi, dari tubuh, bahkan dari alam. Berikutnya, kita akan menyelam lebih jauh ke dalam dunia tak kasat mata untuk memahami bagaimana rezeki berbicara lewat tidurmu, melalui getaran tubuh, dan lewat pertanda alam yang tidak bisa diabaikan. Karena rezeki tidak datang begitu saja. Ia mengetuk. Dan hanya mereka yang mendengarkan yang bisa membuka pintu. Mungkin kamu adalah salah satunya. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang, bahwa sebelum rezeki datang secara nyata, ia lebih dulu menyapa lewat mimpi, lewat tubuh, lewat kejadian-kejadian kecil yang sering diabaikan. Dan hanya hati yang hening yang bisa mendengar pesan itu dengan jernih. Kamu tidak perlu menjadi orang sakti atau orang yang hafal kitab-kitab tebal. Cukup jadilah orang yang siap, yang jujur pada perasaan, yang mau mendengarkan apa yang selama ini hanya dibisikkan semesta. Dan bila kamu mengalami satu saja dari tanda-tanda berikut ini, maka bersiaplah, karena rezeki tidak sedang menunda. Ia sedang mendekat dengan diam. Tanda kelima, mimpi-mimpi yang terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah pintu komunikasi antara dirimu dan alam tak kasat mata. Ketika rezeki besar akan datang, mimpi-mimpi tertentu mulai muncul dengan pola yang unik. Kamu mungkin bermimpi naik kendaraan mobil, kapal, atau pesawat. Artinya, kamu sedang dibawa menuju tingkatan baru. Kamu mungkin bermimpi bertemu orang-orang yang berpakaian putih atau berjalan di antara cahaya dan hening. Kadang kamu merasa seperti sedang diawasi, tapi bukan diawasi dengan ancaman, melainkan dipandu dengan cinta. Semua itu bukan ilusi. Itu adalah bahasa roh, isyarat bahwa alam semesta sedang membuka jalan untukmu, dan rezeki itu sedang memperkenalkan dirinya lewat bentuk yang paling lembut, mimpi. Jangan buru-buru melupakan mimpi yang membuatmu terdiam saat bangun. Catatlah, renungkan, karena bisa jadi itu bukan hanya mimpi, tapi pesan. Tanda keenam, tubuhmu mengalami gejala spiritual. Tubuh bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah antena. Ketika sesuatu yang besar sedang mendekat, tubuhmu akan lebih dulu bergetar. Mungkin kamu sering merasa mengantuk tanpa sebab, padahal kamu
cukup tidur, atau tiba-tiba merasa lelah, padahal kamu tak melakukan aktivitas berat. Kadang jantungmu berdetak lebih cepat di waktu-waktu tertentu, seperti saat subuh atau di tengah malam. Kadang kamu merasakan hawa hangat atau dingin menyelimuti tubuh. Meski cuaca tak berubah, semua itu adalah sinyal tubuhmu sedang menyesuaikan frekuensi. Karena ketika rezeki besar akan datang, energi yang kamu pancarkan harus berubah lebih dulu. Dan perubahan energi selalu terasa di tubuh lebih dahulu. Jangan takut, jangan panik. Itu bukan sakit, itu adaptasi. Tubuhmu sedang menyiapkan ruang untuk menerima hal besar yang akan datang. Tanda ketujuh, semesta mulai menggarahkanmu kepada orang-orang atau informasi tertentu. Kamu sedang scrolling media sosial. Tiba-tiba muncul video yang menjawab keresahan hatimu. Kamu sedang jalan dan tanpa sengaja mendengar percakapan yang menyentuh hatimu. Atau kamu bertemu orang baru yang memberi perspektif berbeda, yang seakan diutus untuk membuka matamu. Semua ini bukan kebetulan. Semesta sedang bekerja. Ia menyusun peristiwa demi peristiwa untuk membimbingmu menuju jalur rezeki. Dan kamu tahu apa yang paling menarik? Biasanya kamu baru sadar setelah semuanya terjadi. Seolah hidupmu diatur oleh tangan tak terlihat, dan kamu tinggal mengikutinya dengan hati yang percaya. Semakin kamu mengikuti sinyal ini, semakin cepat rezeki menemukan jalannya. Tanda kedelapan, kamu merasa ingin berdiam diri dan menjauhi keramaian. Tiba-tiba kamu ingin menyendiri, bukan karena sedih, tapi karena batinmu ingin sunyi. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan keramaian. Kamu mulai menolak percakapan yang dangkal dan lebih memilih duduk sendiri, menatap senja atau mendengarkan keheningan malam. Itu bukan keanehan. Itu bukan pertanda kamu sedang murung. Itu adalah proses kalibrasi. Jiwamu sedang diperhalus untuk menerima bisikan-bisikan halus dari takdir. Ketika rezeki akan datang, jiwa kita secara alami masuk dalam mode menerima, dan keheningan adalah portal terbaik untuk menyerap energi rezeki. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa ingin sendiri, jangan melawan. Dengarkan, heningkan, karena dalam diam itu kamu sedang membentuk magnet batin yang akan menarik rezeki besar ke dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa bahwa semuanya terasa seperti mengarah ke satu titik? Bahwa semua kejadian aneh, mimpi, perasaan adalah bagian dari sebuah susunan agung? Mungkin kamu tidak sadar, tapi kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang dipoles, kamu sedang dibersihkan agar rezeki yang besar itu tidak hanya datang, tapi juga betah tinggal. Karena rezeki sejati bukan hanya tentang menerima, tapi tentang layak menjadi tempat ia menetap. Kamu telah melewati banyak isyarat. Kamu sudah menyadari bahwa rezeki tidak datang dengan suara keras, tapi lewat pelen-pelen gerakan semesta yang kadang terasa aneh, tapi sangat dalam. Dan jika kamu menyadari semua ini, selamat. Selamat, karena kamu bukan hanya sedang menerima rezeki, kamu sedang menjadi magnet rezeki itu sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kamu bisa mempercepat datangnya rezeki dengan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan, dan bagaimana semesta menguji orang-orang yang sedang menunggu keberlimpahan.
Karena setelah tanda-tanda itu muncul, ujian kecil biasanya menyusul. Tapi jangan khawatir, kamu akan melewatinya. Karena kamu sudah bangun. Kamu pasti pernah mendengar kalimat ini. Semakin dekat kamu pada cahaya, bayanganmu akan semakin panjang. Begitu juga dengan rezeki. Saat tanda-tanda rezeki mulai muncul, seringkali justru kehidupanmu terasa lebih sulit. Bukan karena kamu menjauh dari rezeki itu, tapi karena kamu sedang melewati gerbang ujian sebelum masuk ke dalamnya. Ujian sebelum keberlimpahan adalah penyaringan, adalah penyucian, adalah penguatan hati. Agar saat rezeki besar itu datang, kamu tidak hanya bisa menerimanya, tapi juga menjaganya. Tanda ke-9. Kamu mengalami tekanan batin yang tiba-tiba meningkat. Bisa jadi kamu merasa emosimu jadi lebih sensitif. Kamu mudah lelah, mudah tersinggung, tiba-tiba menangis tanpa tahu kenapa, atau merasa marah lalu diam. Tapi marah itu tetap tinggal di dalam dada. Ini bukan gangguan psikologis. Ini juga bukan tanda kamu lemah. Ini adalah efek dari transisi batin. Ketika energi rezeki mulai mendekat, jiwa kita yang selama ini penuh luka akan membuka luka-luka itu kembali. Bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu bisa melepaskannya sekali lagi dengan cara yang lebih dewasa. Tekanan batin ini adalah bentuk pelepasan energi lama, dan hanya mereka yang mau bertahan yang akan melangkah ke tahap selanjutnya. Tanda ke-10, kamu mulai merasakan benturan dengan orang terdekat. Tiba-tiba orang-orang yang dulu satu frekuensi denganmu mulai terasa menjauh. Obrolan dengan keluarga terasa kaku. Pertemanan terasa hambar. Dan kamu merasa seperti orang asing di dunia yang dulu kamu kenal. Jangan salah paham. Ini bukan karena kamu buruk atau mereka berubah. Ini karena energi kamu sedang naik, dan tidak semua orang akan nyaman dengan itu. Semakin kamu mendekat ke frekuensi rezeki, semakin kamu beresonansi dengan kedamaian, kejelasan, dan niat baik. Dan frekuensi itu secara alami akan menyaring hubungan-hubungan yang tak lagi selaras. Jadi jangan panik saat kehilangan orang-orang yang dulu dekat. Itu bukan hukuman, itu penyelarasan. Bagaimana cara mempercepat kedatangan rezeki itu? Pertanyaan ini sering muncul dan jawabannya tidak serumit yang dikira. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras. Rezeki adalah tentang sejauh mana kamu siap menerimanya. Dan kesiapan itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, pikiran yang berselaras. Apa yang kamu pikirkan akan memancarkan frekuensi. Jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan, maka kamu sedang menutup pintu-pintu itu. Latihlah pikiranmu untuk memeluk kemungkinan baik. Bayangkan hal-hal indah. Berikan izin pada dirimu untuk pantas menerima hal besar. Dan jangan anggap pikiranmu tidak penting. Karena di balik setiap kejadian besar, ada pikiran kecil yang pernah kamu bisikan dalam diam. Kedua, perasaan yang tidak lagi melawan. Perasaan yang damai, yang tidak memaksa, yang tidak mendesak, adalah ladang tempat rezeki tumbuh subur. Jika kamu merasa rezeki lambat datang, cobalah tanya ke hatimu. Apakah kamu sedang menanti dengan percaya atau menunggu dengan cemas? Kepercayaan adalah magnet, kecemasan adalah penghalang. Berlatihlah menerima, bersyukurlah, bahkan sebelum sesuatu datang. Karena itu
adalah bentuk iman dalam bentuk paling tulus. Ketiga, tindakan kecil yang konsisten. Semesta tidak butuh tindakan besar untuk membalas. Ia hanya butuh konsistensi. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan, setiap niat baik yang kamu pertahankan, setiap doa yang kamu panjatkan, meski dalam kelelahan, itu semua dicatat. Dan kamu tidak pernah tahu doa yang mana yang menjadi pemicu datangnya hujan keberkahan itu. Maka teruslah melangkah, bahkan jika pelan, bahkan jika kamu merasa sendiri, karena tidak ada langkah baik yang sia, semua akan dibalas tepat pada waktunya dan dalam bentuk yang jauh melebihi bayanganmu. Jika kamu ingin membuka diri lebih dalam, cobalah ritual sederhana ini. Setiap malam sebelum tidur, matikan lampu, duduklah, diam, tarik napas panjang, dan katakan dalam hatimu, "Aku siap menerima. Aku pantas untuk dicintai. Aku pantas untuk diberkahi. Dan aku berserah atas waktu yang terbaik." Ulangi itu dalam hatimu hingga kamu tertidur dalam keyakinan, bukan ketakutan. Karena rezeki mencintai hati yang percaya, dan mereka yang berserah justru adalah mereka yang paling kuat. Kamu telah berjalan sejauh ini. Kamu telah melewati tanda-tanda. Kamu telah merasakan pergeseran dalam batinmu. Dan sekarang waktunya kamu mempercayai prosesnya. Rezeki besar itu tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat. Dan jika kamu sudah mendengar suara ini, mungkin waktumu sudah dekat. Rezeki bukan sekadar angka. Ia adalah bentuk dari kasih sayang. Dan kasih sayang tidak datang ke hati yang tertutup. Bukalah hatimu, bersihkan pikiranmu, jaga niatmu, tetap baik. Teruslah bergerak meski pelan, dan izinkan hidupmu menjadi wadah bagi keajaiban. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang tanda-tanda akhir, momen di mana rezeki mulai menyapa dalam bentuk nyata, dan bagaimana kamu bisa mengenalinya, menyambutnya, dan menjaganya agar tidak pergi lagi. Ada satu momen dalam perjalanan spiritualmu di mana semesta mulai menunjukkan bahwa semua tanda-tanda itu, semua proses, semua rasa hening dan ujian ternyata bukan tanpa makna. Rezeki mulai menunjukkan dirinya perlahan tapi terasa nyata. Dan kamu tahu dalam hatimu yang paling dalam bahwa inilah saatnya. Tapi jangan terburu-buru. Jangan terlalu cepat bersorak, karena rezeki yang besar datangnya seperti angin lembut. Ia bisa singgah, tapi juga bisa pergi, dan hanya mereka yang peka yang bisa menjadikannya tinggal. Tanda ke-11. Tiba-tiba semuanya terasa mudah. Biasanya, saat kamu mulai mengejar sesuatu, ada banyak rintangan. Langkahmu berat, pikiranmu penuh ketakutan. Hidup terasa seperti mendaki bukit yang curam. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Kesempatan muncul tanpa dicari. Orang yang tepat datang tanpa diundang. Hal-hal yang dulu terasa sulit tiba-tiba terbuka satu demi satu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa jalurmu sedang diselaraskan dan rezeki sudah mulai merespons keyakinanmu. Ketika kamu mulai merasakan kelancaran yang tidak masuk akal, tunggulah, karena biasanya tepat setelah itu gelombang besar berkah akan datang. Tanda kaido babe, elese hatimu mulai merasa tenang meski belum ada wujud fisiknya. Ini adalah salah satu tanda paling kuat. Sebelum rezeki terlihat oleh mata, jiwa kamu sudah lebih dulu merasa damai.
kamu mulai tidak terlalu khawatir lagi. Kamu tidak memaksakan diri. Kamu tidak mengemis pada nasib. Tapi kamu percaya. Kepercayaan ini bukan datang dari luar. Bukan karena kata orang. Bukan karena motivasi dari luar. Tapi karena jiwamu tahu bahwa sesuatu sedang berjalan. Dan saat hatimu tenang, itu pertanda bahwa pintu-pintu di alam yang tak terlihat sudah mulai terbuka. Percayalah pada rasa itu, karena kedamaian adalah pertanda bahwa kamu sudah berada dalam frekuensi yang tepat. Tanda ke-13, ada hal-hal kecil yang tiba-tiba mulai berubah. Perhatikan hidupmu, mulai dari hal paling sepele. Apakah tiba-tiba kamu lebih mudah bangun pagi? Apakah kamu merasa lebih ringan saat menjalani hari? Apakah kamu lebih sering bersyukur meskipun hidupmu belum berubah secara drastis? Jika iya, itu bukan perubahan biasa. Itu adalah tanda bahwa energi dalam dirimu sedang bergeser. Dan perubahan energi ini menjadi magnet kuat untuk menarik rezeki dalam bentuk apapun. Ingat, rezeki tidak langsung datang dalam bentuk uang atau materi. Ia datang dalam bentuk getaran yang menarik segala sesuatu yang baik. Dan perubahan kecil yang terasa positif adalah sinyal bahwa rezeki sedang memperkuat jalannya untuk masuk ke hidupmu. Tanda ke-14, kamu mulai menerima tanpa menuntut. Ketika rezeki besar akan datang, kamu tidak lagi terlalu sibuk menagih. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu mulai merasa cukup dan merasa siap menerima apapun bentuknya. Kamu tidak lagi bersaing, tidak lagi gelisah, tapi hatimu terbuka. Dan semesta paling mudah bekerja dalam hati yang terbuka, karena menerima adalah bentuk tertinggi dari ikhlas. Dan keikhlasan adalah pintu terbesar tempat keberkahan masuk. Jika kamu mulai merasa tidak lagi memaksakan harapan, tapi tetap menjaga niat dan langkahmu, itu tanda bahwa kamu sudah siap. Dan ketika kamu siap, rezeki pun tidak datang kepadamu. Tanda ke-15, ada kejadian kecil yang seolah mengatakan, ini baru awalnya. Mungkin kamu dapat tawaran kecil, atau kamu tiba-tiba dipuji atas kerja keras yang sebelumnya diabaikan, atau kamu menemukan uang di jalan, atau ada pesanan kecil yang masuk di bisnismu. Jangan anggap itu biasa. Rezeki besar selalu mendahului dirinya dengan sinyal kecil. Ia ingin tahu, apakah kamu menghargai yang kecil sebelum diberikan yang besar? Mereka yang mampu bersyukur atas hal-hal sepele adalah mereka yang paling siap diberi amanah yang besar. Jadi saat kamu melihat perubahan kecil, rayakan dalam hati, tersenyumlah, dan katakan dalam batinmu, aku tahu ini baru permulaan. Saat rezeki mulai menunjukkan tanda-tandanya secara nyata, tugasmu tinggal satu, menjaganya. Bukan dengan takut kehilangannya, tapi dengan menjaga dirimu tetap selaras. Jangan kembali pada keraguan, jangan kembali pada kebiasaan buruk, jangan kembali pada luka lama yang belum kamu sembuhkan. Jagalah hati, jagalah niat, jagalah rutinitas kecilmu. Karena rezeki bukan sekadar sesuatu yang datang, tapi sesuatu yang bisa memilih di mana ia akan tinggal. Mungkin sekarang kamu sedang berada di momen itu. Di momen di mana semuanya mulai terbuka, peluang kecil mulai muncul, dan batinmu merasa lebih tenang. Jangan sia-siakan fase ini. Perkuat dirimu, perhalus hatimu, dan sadari
bahwa kamu telah menjadi pribadi yang berbeda. Kamu bukan hanya siap menerima, tapi kamu telah menjadi pribadi yang selaras dengan rezeki. Dan itulah bentuk tertinggi dari keberlimpahan. Ketika kamu dan rezeki tidak lagi terpisah, rezeki tidak datang hanya untuk disambut. Rezeki datang untuk diuji, bukan rezekinya yang diuji, tapi kamu. Karena banyak orang bisa menerima rezeki, tapi tidak semua bisa menjaganya. Banyak yang mendapat keberlimpahan, namun lupa bahwa keberlimpahan itu adalah amanah, bukan sekadar hadiah. Dan hari ini kita akan bicara bukan lagi soal tanda-tanda rezeki, tapi tentang bagaimana caranya agar rezeki itu tidak pergi. Bahkan lebih dari itu, bagaimana agar ia beranak, tumbuh, dan menetap dalam hidupmu. Pertama, jaga hati agar tidak sombong saat diberi. Salah satu penyebab tercepat rezeki meninggalkan seseorang adalah kesombongan yang halus, yang tidak terlihat, tapi mulai terasa di dalam hati. Saat kamu mulai merasa lebih baik dari orang lain, karena kamu punya lebih banyak. Saat kamu mulai bicara dengan nada membandingkan. Saat kamu merasa semua ini hasil usahamu sendiri. Itulah saat di mana energi rezeki mulai melemah. Karena rezeki mencintai hati yang merendah. Bukan merendah untuk dipuji, tapi merendah karena sadar bahwa semua ini adalah titipan. Dan titipan bisa diambil kapan saja. Jagalah kesadaran itu agar rezeki tak hanya datang sekali, tapi datang terus-menerus tanpa henti. Kedua, gunakan rezekimu untuk melayani, bukan sekadar menunjukkan. Rezeki yang digunakan untuk pamer cepat, kering, tapi rezeki yang digunakan untuk membantu, menyembuhkan, memberi cahaya bagi orang lain akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Saat kamu diberi lebih, itu bukan hanya tentang kesenangan, tapi tentang kesempatan. Kesempatan untuk memberi, untuk menjadi jalan bagi rezeki orang lain. Rezeki yang mengalir akan terus dijaga oleh semesta, tapi rezeki yang disumbat oleh ego akan ditarik kembali pelan-pelan. Maka teruslah berbagi, bukan untuk dilihat, tapi karena itu adalah caramu menjaga agar sungai rezekimu tetap mengalir jernih. Ketiga, rawat energi syukurmu setiap hari. Syukur bukan ucapan, syukur adalah energi. Dan energi syukur adalah magnet paling kuat untuk menjaga rezeki tetap datang. Bangunlah setiap pagi dengan kalimat syukur. Meski kamu belum melihat hasil besar, tersenyumlah untuk hal kecil. Ucapkan terima kasih, bahkan untuk hal yang sederhana. Napasmu, tenagamu, orang-orang di sekitarmu. Energi ini tidak terlihat, tapi semesta melihat. Dan semesta hanya mengirimkan keberlimpahan kepada jiwa yang menghargai bahkan setetes kebaikan. Jika kamu ingin rezekimu menetap, latih hatimu untuk tetap bersyukur di puncak maupun di lembah, karena syukur adalah pondasi rumah tempat rezeki beristirahat. Keempat, ucapkan kata-kata yang memakenete rezeki. Setiap kata adalah doa. Setiap ucapan adalah undangan energi. Maka mulailah menjaga lidahmu. Berhenti mengeluh, berhenti berkata, hidupku susah. Berhenti berkata, rezekiku seret. Karena kata-kata itu adalah perintah kepada semesta. Sebaliknya, latih dirimu mengucapkan hal-hal yang memanggil kebaikan. Seperti, rezekiku cukup,
dan terus bertambah. Aku dikelilingi oleh peluang yang baik. Aku layak untuk menerima berkah besar. Segala sesuatu berpihak padaku dengan cara yang damai. Ucapkan ini setiap pagi sebelum memulai hari dan malam sebelum kamu tidur. Bukan untuk memaksa semesta, tapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Kelima, lakukan hal kecil dengan energi besar. Rezeki besar tidak selalu datang lewat proyek besar. Kadang, ia datang lewat hal-hal kecil yang kamu kerjakan dengan cinta. Senyum yang kamu berikan ke orang asing. Kata baik yang kamu tulis. Makanan yang kamu bagikan tanpa pamrih. Atau bahkan doa dalam diam untuk orang lain. Semua itu adalah kunci gaib yang membuka pintu-pintu yang tak terlihat. Maka jangan menunda kebaikan kecil, karena disitulah rezeki sering bersembunyi. Keenam, terimalah rezeki dengan penuh kesadaran, tanpa takut kehilangan. Ketika rezeki datang, jangan panik, jangan merasa kamu tidak layak, jangan takut kalau nanti itu akan pergi. Terimalah dengan damai, dengan rendah hati, dengan keyakinan bahwa semesta memberi karena kamu memang siap. Tak perlu membanggakannya, tak perlu membungkusnya dengan kesombongan. Cukup peluk dengan keheningan, nikmati dengan syukur, dan hidupkan ia lewat niat baik dan tindakan yang penuh makna. Karena semakin kamu tenang saat menerima, semakin besar kemungkinan rezeki itu memilih menetap. Pernahkah kamu merasa bahwa rezeki itu seperti tamu istimewa? Ia tidak suka rumah yang berisik, tidak betah di tempat yang penuh keluhan, dan enggan masuk ke ruang yang dipenuhi kebencian dan iri. Tapi ia betah di hati yang tenang, di rumah yang sederhana tapi penuh syukur, di pikiran yang tidak rakus, dan di jiwa yang tidak gelisah. Jika kamu bisa menciptakan ruang itu dalam dirimu, maka kamu tidak perlu mengejar rezeki, karena rezeki akan mengejarmu. Kamu telah sampai sejauh ini, melewati tanda-tanda awal, menghadapi ujian batin, menyadari perubahan yang nyata, dan kini kamu tahu bagaimana caranya menjaga rezeki. Tugasmu bukan lagi bertanya, "Tuhan, kapan aku diberi?" Tapi, "Sudahkah aku menjadi tempat terbaik untuk rezeki itu tinggal?" Karena saat kamu menjawab, "Ya," semesta akan menjawab dengan gerakan. Dan mungkin kamu tidak hanya akan menerima rezeki untuk dirimu sendiri, tapi juga menjadi saluran untuk banyak kehidupan lainnya. Kamu akan menjadi sumber, dan hidupmu akan menjadi cahaya. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa rezeki bukanlah hal yang datang dari luar. Bukan hanya soal uang, jabatan, atau keberuntungan yang tiba-tiba muncul. Rezeki adalah sesuatu yang kamu selaraskan dari dalam. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu bersih dari ambisi buta, semakin kamu dekat dengan Sang Pemberi, maka semakin dekat pula semua yang kamu cari. Karena sejatinya rezeki bukanlah hasil dari mengejar, tapi hasil dari menjadi. Mungkin kamu tidak sadar, tapi jika kamu sudah melewati rasa gelisah yang tak jelas, perubahan dalam mimpi dan tubuh, kemudahan yang tidak kamu duga, keinginan untuk menyendiri dan merapikan hidup, perubahan kecil yang konsisten, itu semua bukan tanda dari luar. Itu adalah refleksi dari perubahan batinmu. Kamu sudah bukan kamu yang dulu. Kamu lebih peka, lebih jernih, lebih damai, dan karena itulah rezeki mulai mendekat. Bukan karena semesta berubah,
tapi karena kamu yang berubah. Ada satu rahasia yang tidak semua orang tahu. Rezeki bukan sekadar sesuatu yang kamu terima, tapi rezeki juga bisa menjadi sesuatu yang kamu pancarkan. Kamu bisa menjadi sumber, kamu bisa menjadi mata air, kamu bisa menjadi titik awal keberkahan bagi banyak orang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu menyadari bahwa kamu sendiri adalah wadah keajaiban itu. Kamu bukan kosong, kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pintu yang bisa membuka jalan bagi kebaikan dunia ini. Semakin kamu sadar akan hal itu, semakin alam semesta mempercayakanmu dengan lebih banyak rezeki. Kamu tak perlu banyak kata. Kamu tak perlu ritual rumit. Cukup satu momen sunyi, satu napas panjang, dan satu kalimat yang kamu ucapkan dari kedalaman hati. Berikut ini adalah doa-doa yang bisa kamu ucapkan dalam diam, dalam sepi, di waktu-waktu antara gelap dan terang. Ya Tuhan, jadikan aku tempat di mana rezeki Engkau tinggal, bukan hanya singgah. Ya semesta, aku tidak mengejar, aku membuka diri. Kirimkan yang terbaik dalam waktu terbaik. Segala yang datang padaku adalah berkah. Segala yang pergi dariku adalah pembersihan. Aku percaya doa-doa ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika kamu mengucapkannya dengan kesadaran penuh, maka tubuhmu, jiwamu, dan seluruh energimu akan mulai membentuk medan magnet baru. Dan dari situlah rezeki akan datang. Bukan dengan suara keras, tapi dengan lembut, mengalir tanpa kamu sadari dan mengubah seluruh arah hidupmu. Akhirnya, aku ingin menutup perjalanan ini dengan satu kalimat sakral. Kalimat yang akan menjadi penutup dan pembuka sekaligus. Penutup dari keraguan dan pembuka dari arus rezeki yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kalimat ini tidak perlu kamu teriakkan, tidak perlu kamu bagikan. Cukup ucapkan dalam hatimu, tapi ulangi setiap hari. Jadikan ia mantra hidupmu. Dan kalimat itu adalah, aku bukan lagi pencari rezeki. Aku adalah rumah tempat rezeki pulang. Ucapkan, rasakan itu, dan izinkan seluruh hidupmu menyesuaikan dengan makna kalimat itu. Karena ketika kamu menjadi rumah, rezeki akan kembali padamu lagi dan lagi. Sebagaimana anak kembali pada pelukan ibu. Kamu telah mendengarkan seluruh tanda, melewati seluruh lapisan dari gelisah yang dalam hingga tenang yang mendalam. Dan sekarang kamu tidak lagi menunggu, kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi berharap secara kosong. Kamu telah siap, kamu telah menjadi pantai tempat ombak berkah akan bersandar. Dan dari sinilah hidupmu akan berubah, tidak dalam satu malam, tapi dalam dayam-dayam yang suci, dalam langkah-langkah kecil yang konsisten, dan dalam energi cinta yang tidak putus-putus nia mengalir dari hatimu. Jika kamu bertanya, apakah rezeki besar bener-bener akan datang padaku? Maka jawabannya adalah, ia sudah datang, ia sudah dekat. Bahkan, ia sudah mengetuk. Tinggal kamu buka pintunya, dan aku percaya kamu akan membukanya dengan senyum, dengan syukur, dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang memiliki, tapi tentang menjadi. Selamat, kamu telah menjadi magnet rezeki. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar, dan kesadaran adalah bentuk tertinggi dari keajaiban.